teman-teman sudah mengerti apa itu kalimat efektif? Seperti yang teman-teman ketahui, kita telah mempelajari kalimat efektif itu pada saat kita berada di bangku dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan mengulas kembali materi tersebut. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek, dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata, diksi, yang tepat dalam kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu kelugasan, ketepatan, kejelasan, kehematan, kesejajaran, kepaduan. Kelugasan. Ciri pertama ini sangat penting, karena dalam kalimat efektif, informasi yang disampaikan harus lugas. Tidak bertele-tele dan menyampaikan hal yang pokok-pokok saja. Artinya kalimat yang disampaikan tidak boleh berbelit-belit. Selain itu, kalimat efektif juga biasanya disampaikan dengan cara yang sederhana. Ketepatan. Kalimat efektif haruslah tepat dalam memberikan informasi. Kalimat efektif harus menyajikan informasi secara jitu atau benar sesuai dengan sasaran. Kalimat efektif yang tidak tepat akan menimbulkan multifasir, dan itu bukanlah kalimat efektif. Kejelasan. Kalimat efektif harus memiliki struktur yang jelas. Hal itu akan memudahkan orang untuk memahami kalimat yang sedang ia baca. Sebuah kalimat efektif pasti memiliki struktur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menulis kalimat. Kehematan. Hemat diartikan sebagai sebuah langkah untuk tidak membosankan kata yang tidak berguna dalam sebuah kalimat. Kalimat harus cermat, tidak boros dan harus ditulis secara hati-hati. Kesejajaran. Sejajar dimaksudkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama, atau sederajat. Kesejajaran ini penting baik dalam hal pemberian. Kepaduan. Kepaduan adalah sebuah pernyataan yang informasinya tidak terpecah-pecah atau padu. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan bisa menyampaikan informasi secara efektif. Dengan demikian, maka kalimat padu akan mudah dimengerti oleh pembaca. Syarat kalimat efektif. 1. Terdapat subjek dan predikat dalam kalimat. Syarat sebuah kalimat sempurna yang di dalamnya terdapat setidaknya subjek dan predikat, tidak harus terdapat objek. Kalaupun ada, objek sudah termasuk dalam predikat kalimat. 2. Menggunakan kata secara hemat. Kata-kata yang digunakan dalam kalimat efektif tidak berlebihan agar makna kalimat lebih mudah dipahami. 3. Informasi yang disampaikan secara logis. Kalimat harus memiliki konteks yang jelas dengan penataan satuan gramatikal, morfem, kata, frasa, klausa, dan sebagainya yang tepat.
Biasanya sesuai dengan PUEBI. PUEBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini merupakan ejaan edisi terbaru, 2015 sekarang. PUEBI mengatur bagaimana bahasa Indonesia semestinya digunakan dengan benar. 5. Kalimat tidak ambigu. Kalimat yang tidak ambigu merupakan kalimat yang tidak dapat ditafsirkan secara ganda. Kalimat ini hanya memiliki satu makna yang jelas. 6. Terdapat kepararelan dalam kalimat. Adanya bentuk paralel dari kata atau frasa dalam kalimat dapat menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang efektif. Unsur-unsur kalimat efektif. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lazim disebut peran kata dalam kalimat. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Berikut adalah penjelasan selengkapnya. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku kegiatan atau aktivitas. Bisa berupa orang, tempat maupun benda. Contoh, ibuku sedang membaca. B. Predikat merupakan unsur kalimat efektif yang memperlihatkan aktivitas yang dilakukan subjek. Biasanya menggunakan kata kerja. Contoh, ibu sedang memasak. Melakukan apa? C. Objek adalah bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran kegiatan. Umumnya berupa nomina atau kata benda. Contoh, Sari berpikir. D. Keterangan merupakan bagian kalimat yang memperlihatkan tujuan, cara, waktu, sebab akibat, dan tempat dari suatu hal. Unsur kalimat efektif ini ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Semoga penjelasan materi ini dapat mudah dipahami. Thanks you for watching.